Untungnya bumi masih berputar, dan aku tak pilih untuk menyerah. Hal-hal baik yang datangnya belakangan masih bisa ku rasakan. Untungnya bumi masih berputar. Mendapatkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, tak jarang pasti banyak dialami oleh banyak orang. Kamu pasti pernah mengalami hal semacam itu. Jika belum pernah mengalaminya, berarti kamu spesial. Keinginan dan ekspektasi yang tinggi terhadap sebuah tujuan kadang membuat kita menjadi semakin bersemangat untuk menggapainya. Berbagai cara sudah diupayakan untuk mencapainya. Namun pada saatnya sudah sampai di tujuan, kamu tidak juga merasa puas dengan hasil yang dirasa belum maksimal. Kadang juga terhadap apa yang kamu cita-citakan justru dijauhkan denganmu dan tidak dapat kamu gapai. Dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Di saat itu sudah sewajarnya seperti manusia pada umumnya, kamu akan menggerutu dan seolah tidak terima dengan kenyataan. Senantiasa memandang diri sendiri bahwa sebenarnya aku yang pantas mendapatkannya, bukan malah orang lain yang terkesan tidak pantas. Merasa diri sendiri yang paling benar, bahwa sesuai dengan capability yang kamu punya, harusnya itu dapat dengan mudah menjadi milikmu. Merasa tidak terima dengan kapasitas orang lain dan memandang mereka lebih rendah darimu. Padahal kamu udah melakukan hal yang sama dengan mereka. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu. Sebagai contoh dalam kehidupan sosial, postingan yang kamu buat tidaklah mendapat banyak atensi dari orang-orang. Padahal kamu sudah membuatnya dengan sangat baik dan sesuai dengan kebanyakan postingan yang viral. Giliran orang lain yang posting ala kadarnya malah mendapatkan banyak like dan atensi dari orang-orang sangatlah positif terhadapnya. Hal-hal semacam itu menimbulkan rasa seolah tidak adil dengan apa yang kamu alami. Lebih percaya cara-caraku, diragukan rencana Sang Maha Penentu. Dan akan lebih kompleks lagi jika konteksnya mengenai pasangan kekasih. Kamu udah berusaha sekuat tenaga melakukan hal-hal norak yang selama ini tidak mau kamu lakukan. Semua waktumu telah kamu berikan untuk dia agar bisa mendapat perhatian yang lebih darinya. Namun endingnya kamu di-ghosting dan tak berselang lama dia jalan dengan orang baru yang nampaknya levelnya berada lebih rendah di bawahmu. Nyesek dan emosi dalam diri membuatmu menjadi benci terhadapnya. Kamu bisa aja menaruh dendam terhadapnya, namun kamu yang mencoba menerima tidaklah melakukan itu dan lebih memilih untuk berdamai dengan keadaan. Ya, walaupun butuh waktu yang tidak sebentar. Untungnya ku bisa rasa hal baik yang datangnya belakangan. Waktu terus berjalan, dan bumi yang masih setia berputar perlahan memberikan jawaban kepadamu akan hal-hal yang dulu kamu rasa tidak adil harus mendapatkannya. Perlahan kamu dapat melihat dari berbagai sudut pandang akan sebuah masalah, dan proses pendewasaan diri semakin terbentuk. Kamu yang sekarang bisa melihat berbagai makna dalam melihat cara kerja dunia tidaklah gegabah dalam menentukan sikap dan tindakan pada sebuah masalah yang menghampiri. Kenyataan bahwa si doi yang sekarang tidaklah baik untukmu dapat dilihat dengan kehidupannya yang semakin berantakan. Sifat dan karakter si doi yang kamu lihat dulu seolah manis dan menggemaskan, namun sekarang justru kebalikannya. Beruntung kamu tidak mengalami hal buruk itu bersamanya. Semua yang tinggal juga yang hilang, seberapa pun hancurnya pasti ada makna. Seberapapun kamu detail dalam membuat rencana, mau sebanyak apapun kamu mengetahui tentang ilmu dan informasi, kamu sadar bahwa at the end, rencananya yang berlaku terhadap semua ciptaannya.
Sadar bahwa manusia boleh membuat rencana, namun yang akhirnya menentukan adalah Sang Maha. Menjadi sebuah pegangan dalam menjalani hidup di dunia. Sewajarnya aja dalam memilih cita-cita tanpa harus muluk-muluk dan ambisius. Nampaknya akan membuat hidup tidak terasa berat, ringan dan mengalir saja, menjalani hari-hari dengan senantiasa bersyukur atas segala yang terjadi. Untungnya ku pakai akal sehat. Selalu menggunakan akal sehat yang kita miliki sebagai guide dalam setiap kondisi, terutama dalam menyikapi sebuah kejadian. Berbicara tentang takdir yang sudah terjadi, kita hanya perlu mensyukurinya tanpa harus menghadirkan rasa penyesalan di dalamnya. Seberapapun absurdnya hal-hal yang menimpa, pasti di balik semua itu akan selalu ada makna. Tuhan memberikan kamu cobaan dan ujian bukan berarti tanpa pesan di dalamnya. Kita sebagai makhluk hanya bisa menerima dan senantiasa mencoba untuk menggali dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang tak lain dan tidak bukan, semua itu juga untuk kepentingan kita sendiri. Untungnya hidup terus berjalan. Segala sesuatu yang datang, baik itu dinantikan atau secara kebetulan, pastinya tidak selalu sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika hal itu dapat menyenangkan hati, pastinya tidak menjadi masalah dalam hidupmu. Walaupun sebenarnya itu juga merupakan sebuah ujian yang sifatnya halus. Untungnya ku terpilih menyerah. Namun jika hal tidak menyenangkan yang menghampiri, apakah kamu juga mampu menerima dan bersyukur? Sesimpel jika kita dihadapkan dengan sakit flu. Kebanyakan orang akan mencari cara bagaimana secepat mungkin untuk menyembuhkannya, karena ditakutkan akan mengganggu kegiatan kesehariannya. Jarang ada orang yang jika diterpa musibah, akan mengucapkan rasa syukur dan menerimanya dengan dada yang lapang. Perkara berikhtiar untuk mencari kesembuhan adalah hal yang wajar dan mungkin memang sebuah keharusan. Namun dalam proses itu apakah hanya kesembuhan yang dicari? Sedangkan kita diberikan musibah itu, sebenarnya banyak pelajaran untuk kita selami dan syukuri. Karena juga merupakan salah satu anugerah jika manusia diberikan kesempatan untuk sakit. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan.